Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Nur Pratama. Di sini saya akan mempresentasikan tentang website yang sudah saya buat untuk tugas ujian akhir semester yang berkaitan dengan website edukasi. Jadi langsung aja ya kita ke websitenya. Jadi website yang saya buat ini website edukasi terkait dengan produksi musik atau music production, karena itu salah satu bisa dibilang salah satu hobi saya juga di keseharian. Jadi saya buat website untuk edukasi musik production ini. Nah, untuk websitenya di sini saya pastinya pakai repository di GitHub ya, diupload di GitHub. Mulai dari aset yang dipakai, dari audio, terus ada image juga, kemudian dari file-file page HTML-nya, ada index di sini, ada halaman kontak, ada halaman modul-modulnya juga. Di sini ada yang saya buat ada sekitar 4 modul. Nah, kemudian saya juga menggunakan yang namanya GitHub Page ya buat di hostingnya karena gratis dan bisa berjalan dengan normal juga gitu. Jadi langsung aja ya, ini kita ke websitenya. Jadi websitenya ini merupakan website yang bernama Studio Notes ya di sini. Studio Notes ini website yang digunakan untuk kita belajar music production gitu, edukasi music production. Jadi ini adalah landing page-nya ketika kita mengunjungi website ini pertama kali, mengunjungi Studio Notes ini pertama kali ya. Oh ya, ini dibuat dengan menggunakan Bootstrap ya, dengan ada beberapa CSS yang custom. Jadi ini halaman landing page-nya. Di sini ya overview tentang websitenya lah. Overview tentang websitenya. Kemudian di sini ada foto juga ini. Ya, ini foto. Kemudian ini rangkuman pendek dari websitenya. Kemudian di sini juga kita bisa langsung lihat modul ya sebenarnya ya di sini. Ada mulai dari modul 1 atau misalkan kita bisa lihat ke semua modul. Misal kita mau lihat ke semua modul dulu ya, maka akan dibawa ke sini di bawah. Tabel di bawahnya. Di sini ada daftar modul disusun berurutan seperti tracklist gitu. Ya, ini sebenarnya untuk bentuk tabelnya ini saya ngambil dari referensi kayak playlist Spotify gitu kan, bentuknya mirip-mirip kayak gini. Nah, jadi saya bikinnya mirip kayak gini. Terkait dengan tabelnya ya, tabel modulnya. Dan di sini ya ini overview juga sampai ke bawah, dan ini footernya. Nah, di footer ada modulnya juga, ada lainnya mulai dari kontak, kemudian ini software yang saya pakai biasanya buat music production. Nah, di sini juga ada produksi musik. Nah, kita misal lihat dulu ke codingan di HTML-nya ya. Ini indeks HTML-nya ya. Ini contohnya kita lihat yang mana ya, yang tabel tadi nih. Daftar modul. Nah, ini udah ke footer daftar modul. Nah, ini nih. Nah, di sini tabelnya ya. Ini saya pakai Bootstrap untuk si tabelnya. Mulai dari sini section, nah hingga ke sini. Nah, ini pakai Bootstrap, terus di edit juga menggunakan custom CSS ya. Di sini kan table responsive ini merupakan kelas yang ada di Bootstrap ya. Ini juga padding 3, terus padding medium 4. Ini semua kan kelas-kelas yang ada di Bootstrap ya. Nah, ini juga nih scope, column. Nah, ini ini merupakan frameworknya ya, framework atau rangka dari si tabelnya. Seperti ini. Dan ya kurang lebih tabelnya jadinya kayak gini. Ini untuk
bisa mengakses modul juga ya langsung. Nah, contohnya kita akses modul aja langsung. Satu misal. Sinyalnya agak jelek ya. Nah. Oke, di sini kita udah masuk nih ya ke modul 1. Nih di headernya juga ada modul 1. Kita lagi ada di page aktif dasar produksi. Nah, apa namanya? Ini menjelaskan tentang dasar-dasar produksi musik ya, yang apa namanya, yang benar-benar dasar. Jadi kayak overview tentang apa itu musik, produksi musik, kemudian signal chain. Di sini juga ada gambarnya nih, terkait dengan apa namanya, kurang lebih alur atau flow dari perekaman audio itu seperti apa gitu. Di sini juga ada penjelasannya. Kemudian di sini ada pengenalannya dengan DAW atau Digital Audio Workstation. Kemudian di sini apa namanya, ada contoh ya perbandingan DAW-DAW yang cukup populer gitu dipakai buat musik produksi. Kemudian apa namanya, nah ini juga untuk memenuhi salah satu kebutuhan dari UAS-nya ya, karena kan di UAS ini perlu ada audio ya, seperti audio, kemudian video. Nah di sini ada audio, contohnya ini tempo ya, tempo dan ritme. Jadi tempo ini satuannya BPM, dan kalau misalkan di DAW atau misalkan aplikasi pembuat musik gitu ya, Digital Audio Workstation, ada kalau kita mencet tempo tuh maka akan ada suara seperti ini. Nah, akan ada suara seperti itu. Itu untuk membantu kita ya, apa namanya, memastikan bahwa lagu yang kita buat tuh memang sesuai gitu dengan tempo yang kita set gitu, nggak off tempo atau off beat maksudnya. Nah kemudian di sini juga saya masukkan video. Ini videonya saya pakai wait. Nah ini mana ya tadi ya? Ini audio. Nah ini saya ngambil dari YouTube ya untuk si video materinya, karena biar cepat aja gitu bikinnya. Jadi saya ngambilnya dari YouTube pakai iframe. Kemudian ini source embeddednya ngambil dari link YouTube-nya. Oh iya, kalau ini si suara temponya pakai ini ya, audio WAV mana ya? Nah ini source aset audio metronom 120 bpm WAV. Berarti misal kita cek di sini ya, aset kemudian audio, nah di sini metronom 120 bpm WAV. Ngambilnya dari sini si file yang metronom ini. Nah untuk video ini saya ngambilnya dari YouTube. Contoh kita play aja. If you want to start with music production and have absolutely Ya, no kurang idea lebih seperti ini. into your music and your music sounds instantly Untuk 2, 3, 4, 5, 6, 7 embedded video yang ada dalam modul ini. Kemudian selain itu di sini juga ada glosarium singkat. Nah ini pakai JavaScript ya untuk apa namanya, nge-view si item-item yang di hide ini pakai JavaScript. Nah apa namanya, kita bisa lihat di sini misalkan. Nah ini di sini ya, mulainya dari sini div class. Kemudian ini cardnya, bisa dibilang cardnya untuk tiap item si glosarinya. Misalnya ini gain staging, berarti ini sampai sini menggunakan kelas glossary item. Nah ini untuk apa namanya, tadi ya untuk nge-reveal-nya itu pakai JavaScript, ada di sini. Tadi apa nama glossary item kan, glossary item.
Nah ini nih. Nih, untuk custom accordion untuk glossariumnya. Nah ini kalau misalkan secara elemen ya, ini kan apa namanya? Namanya itu glossarium. Namanya itu adalah accordion ya, namanya tuh. Nah, kemudian di sini nih fungsi yang dipanggil ketika apa namanya? Kita menekan tombol plus ini. Plus jadi X yang akan jalan ini. Ini kan variable trigger, kemudian dokumen. Dokumen ini berarti kan query selector all, berarti kita ngambil semua kelas yang apa namanya? Dengan nama kelas glossary trigger ya. Glossary trigger tuh kelasnya kita ngambil dari yang ini. Si button apa namanya? Plusnya ini nih, button plusnya ini. Kita jadiin triggernya ya di situ. Kita jadiin trigger di situ. Nah, kemudian ketika tertrigger akan mengembalikan nilainya ya di sini. Panjang nilainya gitu. Nah, kemudian di sini kita buat perulangan. Jadi ketika supaya bisa dipencet terus ya, nggak cuma sekali pencet doang itu. Nah, jadi ketika apa namanya kita bikin variabel panel dokumen get element by id. Nah, trigger ini kita masukinnya ngambilnya dari yang bentar. Nah, ini nih bentar. Get element by id berarti kita kan ngambil id-nya dulu nih, ngambil id si elemen apa sih yang mau kita tampilin ketika dipencet trigger gitu. Kemudian get attribute area control ini merupakan si ininya nih. Nah, si tulisannya yang akan munculnya itu kita beri apa namanya? Atribut area control. Nah, di sini area control. Jadi di sini untuk fungsi nge-triggernya gitu. Nah, kemudian lanjut. Nah, di sini ya. Ini kalau misalkan error ya ini. Return. Nah, ini trigger apa namanya ketika udah ke trigger add event listener, kita tambahin fungsi untuk event ya. Event yang di sini yang kita ambil adalah klik, maka jalankan fungsi di sini kita buat lagi variabel baru expanded, yaitu buat nambahin ke bawahnya. Trigger add get attributes, ini nambah atribut lagi area expanded, jadi true di sini posisinya. Berarti jadi apa namanya? Keluar gitu ya si itemnya. Nah, kemudian ketika sudah di trigger gitu ya, kita set atribut area expand string area expanded string tidak expand gitu ya. Jadi ketika apa namanya ini kalau misalkan error di sini. Kemudian panel di sini max height expanded sama dengan 0px. Terus panel scroll height plus px. Nah, ini adalah buat apa namanya? Nentuin si jarak ukurannya gitu. Jarak ukuran dari ketika kita mencet ini. Nah, ini berarti 0px kan. Kalau misalkan kita pencet berarti ya menyesuaikan gitu. Oke, udah. Untuk yang glossary. Kemudian kita lanjut misal ke modul 2. Nah, di sini teori musik dasar mungkin ya kurang lebih sama lah untuk apa namanya? Overview materinya. Kemudian di sini ada juga kayak apa ya, pemutar nadanya. Ini pakai web audio API. Ini juga dibikinnya pakai JavaScript ya. JavaScriptnya yang ini nih, Node Player dengan Web API, menggunakan ini ya. Jadi kita di sini apa namanya, jadiin button ya di setiap node button yang ada di teori musik ini. Kita coba node button. Kok capital sih node. Nah, ini nih node button
kita bikin button ya per apa namanya per key-nya ya. Per key-nya di sini C D E F G A B C. Jadiin not button, not button, not button, not button dengan apa namanya? Ini data frekuensinya saya dapat dari apa namanya? Referensi di luar. Jadi ini saya ngikutin si nilai apa namanya data frekuensinya. Nah, kemudian nah ketika ini kita masukin ke variable button dokumen query selector. Nah, si class not button ini dengan data frekuensinya array kita jadiin variable button gitu di sini tuh. Nah, di sini variable audio context sama dengan audio context webkit audio context. Nah, ini buat manggil fungsi dari web audio API-nya. Nah, ini untuk kemudian kita buat juga fungsi untuk memanggil playtone-nya ya. Apa namanya? Jadi di sini kalau misalkan si konteksnya belum ada, maka konteksnya sama dengan new audio context gitu, dibuat baru si audio konteksnya. Nah, kalau misalkan audio context state-nya sama dengan suspend, apa namanya, di kayak dipencet gitu ya, berarti konteksnya ya udah dilanjut aja si suaranya. Jadi ketika kita pencet tekan itu bakalan suaranya muncul terus kayak tuh. Kemudian apa namanya? Sebentar. Nah, di sini kita juga buat variabel untuk osilator ataupun gainnya. Ini gain itu untuk suaranya, suara volumenya ya, volumenya. Kemudian ini tipe osilatornya. Osilator tuh kayak apa ya? Instrumen virtualnya lah. Tipenya sine. Kemudian untuk frekuensi value-nya kita pakai frec. Karena ini ya ngambil dari data ini nih, yang dead frec tadi. Itu dijadiin sebagai passing argumennya. Nah, kemudian untuk kita buat lagi variabel baru namanya now. Itu ngambil dari audio konteks waktu saat ini gitu ya. Nah, di sini gain untuk ngatur si apa namanya volumenya, set volume dan segala macam di sini sampai osilator ya si instrumennya dipencet connect maka akan bersuara ketika start nih ya, start now, dan ketika stop ya berarti tuh suaranya hilang 0,9 detik lah. Ini sebenarnya saya apa namanya cuman perkiraan doang 0,9 detik. Dan ya ini juga untuk buat JSS terkait dengan si initial player ini, not player yang pakai web audio ini, saya dibantu juga ya sama Gemini. Karena waktu bikin sendiri kayak sempet error jadi agak pusing gitu. Oke, lanjut ya. Di sini ada table interval, ini juga dibuat pakai Bootstrap juga ya, sama tabelnya supaya cepet juga bikinnya. Kurang lebihnya seperti ini. Kemudian di sini ada circle of fifth. Ini foto yang menggambarkan 12 nada yang saling bertetangga gitu ya. Ada yang namanya subdominan, ada dominan. Itu merupakan perpindahan kuncinya gitu. Kayak misalkan ini C, berarti ada nada neighbornya itu atau tetangganya itu ada G dan F. Ini berarti dominan F sama G ini. Sedangkan dua langkah dari sini tuh ini merupakan nada yang subdominan. Jadi ketika kita misalkan mau bikin sebuah lagu, itu tuh sebisa mungkin kita harus ikutin circle of fifth ini supaya jauh lebih gampang gitu. Karena dengan melihat tabel ini, maka ya nada atau misalkan kunci yang kita buat tuh bisa selalu on point gitu, nggak pales lah kasarnya. Kemudian di sini juga ada perbedaan chord mayor dan minor. Ini juga sama ya pakai audionya sama yang ini nih, chord C major, chord C minor. Kita coba play. Udah. Nah, ini kan suaranya kayak lebih cerah gitu ya. Kalau ini kan sendu atau melankolis gitu kedengarannya. Oke, mungkin udah ya, ini juga sama video yang di embed. Lanjut aja kita ke eksplorasi genre. Nah, di sini ada
Ya, ini untuk modul tentang genre ya, berkaitan dengan genre. Ini contoh-contoh genrenya doang. Kayak apa namanya? Beberapa genre yang biasanya saya buat sih ini. Nah, di sini juga ada apa namanya ke Wikipedia gitu. Kalau misalkan mau cari yang lebih lengkap gitu penjelasannya tuh untuk link ke eksternalnya. Kemudian ini ya ada 2 video juga untuk YouTube. Dari YouTube juga ini saya ngambilnya tuh. Dream. Sama ini juga sama contohnya doang. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Yang juga sama ya di embed si videonya. Ya lanjut ke ini Home Studio Setup. Ini juga menjelaskan tentang modul yang ini menjelaskan tentang kayak apa ya, setup studio di kosan atau misalkan dimanapun itu yang kasarnya fundamental lah untuk dimiliki. Ini contohnya ada foto kurang lebih seperti ini. Kemudian penjelasan gear dasar yang diperlukan ini juga menggunakan bootstrap ya. Kemudian nah ini untuk checklist gear kayak misalkan ini sebenarnya buat F1 aja ya saya nambahinnya. Dan ini juga menggunakan apa namanya JavaScript. Dan sama ini juga dibantu sama Gemini buat yang checkboxnya ini. Karena apa namanya saya agak pusing waktu itu tuh buat nyambungin antara checkbox yang dipencet sama si ini nih bar meternya. Jadi ketika kita checklist nambah. Nah, ini ada di modul 4 berarti kan. Kita lihat checklist gear. Nah, di sini jadi apa namanya checkbox yang di sini tuh kita pakainya bukan checkbox tag yang ada di HTML gitu ya, tapi pakai input checkbox yang ada di HTML, tapi kita edit lagi di JavaScript gitu supaya si nilainya bisa nyambung dengan si bar apa namanya bar yang checklist gear ini gitu. Nah ini contohnya di bagian sini. Contohnya. Kemudian untuk contoh di JavaScript-nya. Nah ini checklist gear kebutuhan. Nah ini kan buat barnya nih. Untuk pengecekan barnya. Dan ngambilnya dari gear check input tipe checkbox ya. Berarti dari yang tadi nih. Nah ini nih. Dari sini. Ini kan kelas gear check. Kemudian input tipenya checkbox. Ngambilnya dari sini. Nah dan ya kurang lebih seperti itu ya. Ini buat kode JavaScript buat bikin si checkboxnya. Kemudian oke kurang lebih ya ini juga materi modul. Nah misal udah beres nih kita terkait dengan modulnya, kita ada juga halaman kontak ya di sini untuk menanyakan kayak misalkan ada yang mau bertanya atau gimana. Ini contoh aja ya di sini. Nah di sini juga ada disclaimer dulu ya, karena ini masih front end only, jadi belum terhubung ke server ataupun database manapun. Jadi cuman ada notifikasinya doang di si websitenya. Contoh aja ya yang udah saya buat misalnya. Tes. Dan kirim pesan nanti akan ada notif dari JavaScript ya. Nah di sini terkirim pesan. Terima kasih pesan kamu sudah tercatat. Nah ini ada di sini. Nah ini nih. Terima kasih pesan kamu sudah tercatat. Di sini buat apa namanya submitnya di sini button tipe. Jadi ketika submit ini dijalankan, maka kode JavaScript lah yang akan berjalan gitu untuk menampilkan si notifikasinya. Nah di sini.
Ini untuk apa namanya, ngecek kayak misalkan ini kan get element by ID contact form. Kemudian success box, kalau ini misalkan sukses ya. Kalau misalkan sukses berarti masukin variable success box. Kemudian ini buat nge-show error, input show. Nah, ini ngambilnya dari ini fungsi buat kalau misalkan inputannya ada yang kurang tepat ya. Misal ini saya ngeset ini pesan tuh 10 minimal. Kalau ini nggak bisa tuh. Bakal ada tuh kan pesan minus 10 karakter, ini pilih topik, harus ada email, nama dan lain-lain. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan website edukasi, dan yang saya ambil adalah musik production di sini dengan bernama Studio Notes. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Riyad. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.